Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ari Apriyadi Nugraha, salah satu dosen program studi D4 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Akuntansi Manajemen 2. Mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi D4 Akuntansi di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap peran penting informasi akuntansi dalam keberhasilan organisasi secara keseluruhan dan teknik-teknik akuntansi manajemen strategis untuk meraih keunggulan bersaing. Topik yang akan dibahas pada mata kuliah ini meliputi konsep akuntansi manajemen, manajemen biaya dan akuntansi manajemen strategis, activity-based costing, balance scorecard, strategy cost management, value chain analysis, activity-based management, just-in-time, continuous improvement, theory of constraint, quality cost, environmental cost and environmental management accounting, life cycle cost, and target costing. Capaian pembelajaran mata kuliah pada Akuntansi Manajemen 2 diantaranya adalah mahasiswa menguasai pengetahuan konseptual, metode-metode, harga pokok secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik activity-based costing, target costing, dan life cycle costing secara mendalam, serta mampu memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan harga. Mahasiswa menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendalian kinerja manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam, serta mampu memformulasikannya dalam penilaian kinerja. Mahasiswa mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan prototipe ataupun desain. Mahasiswa mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik activity-based costing, target costing, dan life cycle costing untuk penentuan harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan di bawah supervisi atasan dengan dukungan kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja manajemen dan pusat-pusat pertanggungjawaban dengan menggunakan berbagai teknik interpretatif dengan dukungan kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, dan menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja dengan pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi. Referensi yang digunakan di dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 diantaranya buku Manajemen Accounting, karangan Atkinson tahun 2012, buku Hansen and Mowen tahun 2009, lalu buku Managerial Accounting, karangan Garrison tahun 2012, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui Google Classroom. Pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen 2 dilakukan kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum UTS, lalu pekan UTS, kemudian 7 pekan berikutnya sebelum UAS, lalu pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau melalui Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah akuntansi manajemen 2. Untuk penugasan dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen 2 didapatkan dari tugas berbobot total 40%, UTS berbobot total 30%, dan UAS berbobot total 30%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen 2 untuk mahasiswa program studi D4 akuntansi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran akuntansi manajemen 2 yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah akuntansi manajemen 2. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Ari Apriyadi Nugraha sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Ya, jadi pada semester kali ini, jadi semester 6, kalian akan mendapatkan satu mata kuliah yang bernama akuntansi manajemen 2. Ya. Nah, akuntansi manajemen 2 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah akuntansi manajemen 1. Ya, jadi untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi manajemen 1 di semester 5, di semester 6 kalian mendapatkan mata kuliah akuntansi manajemen 2. Masih ingat apa saja yang dibahas pada saat mempelajari akuntansi manajemen 1 di semester sebelumnya? Belajar apa saja kira-kira terkait dengan akuntansi manajemen 1? Yang pertama, belajar tentang apa itu akuntansi manajemen. Ya, jadi manajemen, akuntansi manajemen itu apa, kemudian apa perbedaannya antara akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya dan juga akuntansi keuangan. Ya, bagaimana akuntansi manajemen itu merupakan cabang ilmu akuntansi yang berfungsi menghasilkan informasi. Ya, seperti itu. Kemudian belajar apa lagi? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Di akuntansi manajemen 1 belajar apa? Kita belajar analisis profit dan laba, ya seperti ini ya. Nah, itu merupakan materi-materi yang ada di akuntansi manajemen 1. Nah, sekarang di akuntansi manajemen 2 ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan materi terkait konsep akuntansi manajemen biaya, dan juga akuntansi manajemen strategis. Jadi di dalam akuntansi manajemen 2 ini pada dasarnya sama-sama menghasilkan informasi yang ditunjukkan untuk para manajer di perusahaan, tetapi disertai dengan tools ya atau alat-alat bantuan di luar akuntansi manajemen. Ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Ya. Adapun subtopik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini diantaranya yang pertama, apa itu definisi akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Kemudian bagaimana tinjauan secara singkat, ya kita membahas lagi kembali terkait dengan tinjauan secara singkat akuntansi manajemen. Kemudian yang ketiga, implikasi perilaku informasi akuntansi manajemen. Yang keempat, apa itu definisi dari manajemen biaya. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen biaya. Kemudian yang keenam,
apa itu definisi akuntansi manajemen strategis, ya, atau strategic management accounting. Kemudian yang ketujuh, potensi dan peran akuntansi manajemen strategis dalam menciptakan keunggulan yang bersaing. Kemudian yang kedelapan, isu-isu yang mempengaruhi akuntansi manajemen. Dan yang kesembilan, peran terkini akuntan manajemen, gitu ya. Nah, diharapkan setelah Anda mempelajari materi ini, ya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan akuntansi manajemen, manajemen biaya, dan akuntansi manajemen strategis. Adapun referensi yang kita pakai adalah bukunya karangan Edison, ya, halaman 1 sampai dengan 9, mulai dari chapter 1 sampai dengan chapter 3. Kemudian bukunya Hansen et al. Halaman 5 sampai dengan 12. Kemudian bukunya Bimani et al. Halaman 696 atau 725, 699, 712, dan 741. Baik, kita masuk saja ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu apa sih definisi akuntansi manajemen. Masih ada yang ingat apa itu definisi akuntansi manajemen? Ya. Nah, kita coba review kembali, ya. Manajemen accounting adalah sebuah proses, ya. Manajemen accounting is the process of supplying the managers and employees in an organization with relevant information, both financial and non-financial, for making decisions, allocating resources, and monitoring, evaluating, and rewarding performance. Akuntansi manajemen adalah merupakan sebuah proses, ya, terkait memasuk informasi yang relevan, baik itu yang sifatnya keuangan maupun yang sifatnya non keuangan kepada manajer ataupun karyawan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, ya. Apa saja nih informasi-informasi yang diberikan oleh ilmu akuntansi manajemen? Di antaranya adalah seperti keputusan dalam mengalokasikan sumber daya, keputusan dalam pemantauan, penilaian, sampai dengan pemberian imbalan atas kinerja. Nah, ini adalah contoh-contoh pengambilan keputusan terkait dengan ataupun informasi yang terkait dengan ilmu akuntansi manajemen. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tinjauan sejarah singkat dari akuntansi manajemen. Nah, tinjauan singkat sejarah akuntansi manajemen, di sini Bapak mencoba mereview sedikit, ya, bagaimana akuntansi manajemen ini mulai adanya dari awal abad ke-19. Akuntansi manajemen merupakan sistem pengukuran biaya produksi di awal abad ke-19. Kemudian di pertengahan abad ke-19, diawali dari industri kereta api, ya, akuntansi manajemen mulai menyediakan informasi untuk efisiensi biaya dan juga penentuan harga jual. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sejak abad ke-19, bidang akuntansi manajemen itu sudah digunakan salah satunya oleh industri kereta api. Dan juga di pertengahan abad ke-19 ini, akuntansi manajemen menjadi alat bantu statistik yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Di akhir abad ke-19, di sini mulai dikembangkan sistem biaya yang dapat membantu perusahaan untuk bisa tumbuh, sukses, dan meraih keunggulan bersaing atau yang kita namakan dengan sustainable competitive advantage. Kemudian awal abad ke-20, akuntansi manajemen menyediakan informasi yang lebih luas untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ya, jadi bagaimana ilmu akuntansi manajemen ini pada saat menyediakan informasi tentunya membutuhkan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari planning sampai dengan controlling dan juga pengambilan keputusan manajemen. Ya. Nah, kemudian bagaimana implikasi perilaku informasi akuntansi manajemen? Walaupun peran informasi akuntansi manajemen sangat penting, ya, dalam mendukung keputusan dan memecahkan masalah, informasi itu sifatnya tidak pernah netral. Jadi artinya informasi yang produce, ya, yang dihasilkan oleh ilmu akuntansi manajemen dipengaruhi oleh yang namanya kinerja dan juga informasi, gitu ya. Nah, ini dipengaruhi yang dipengaruhi oleh kinerja dan informasi yang dihasilkan mempengaruhi perilaku individu yang terlibat. Jadi artinya di sini pada saat pengambilan informasi, perilaku individu itu memiliki peranan penting dalam pengambilan informasi, ya.
Individu dan kelompok mengubah perilakunya ketika mereka tahu bahwa mereka diamati dan kinerja mereka diukur. Pasti ketika kita diamati ya dan diukur, itu akan setiap individu maupun kelompok itu mereka akan menjadi berlomba-lomba untuk bisa menampilkan kinerja yang relatif sangat baik gitu ya. Nah, di sini mereka akan fokus pada hal yang diukur dan mengabaikan hal lain. Inilah yang dikenal dengan apa? What get measured get done, dan if you don't measure it, you can manage and improve it, yang menjadi rujukan dalam menerapkan suatu sistem akuntansi manajemen. Jadi oleh karena itu, agar efektif, desain dan pengenalan sistem pengukuran harus disertai dengan analisis perilaku dan reaksi organisasi terhadap pengukuran. Makanya di sini kita harus menganalisa juga ya perilaku dan reaksi perusahaan terhadap pengukuran yang kita buat ya, seperti itu. Nah, manajemen biaya fokus pada informasi biaya yang mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Namun, manajemen biaya tidak dapat semata-mata berfokus pada biaya. Nah, di sini juga manajemen biaya harus fokus pada fungsi-fungsi yang lain ya, seperti fungsi operasional, fungsi pemasaran, kendala desain, isu SDM, dan aspek-aspek lainnya dalam aktivitas organisasi. Ini yang menjadikan manajemen biaya sebagai aktivitas multifungsi. Sistem manajemen biaya sendiri ini terdiri dari dua subsistem. Ada sistem akuntansi biaya, nah ini berkaitan dengan perhitungan biaya produk ya, dan biaya-biaya lainnya. Ada juga sistem pengendalian operasional. Ini berkaitan dengan penentuan kegiatan yang harus dilakukan terkait dengan perencanaan dan juga penilaian seberapa baik kegiatan itu berlangsung, baik kita sebut dengan pengendalian ya, seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen biaya. Ada persaingan global, kita sudah tahu semakin kesini ya, persaingan global itu tidak bisa dihindari ya. Semua orang sekarang, semua perusahaan sekarang berlomba-lomba untuk menciptakan produk seefisien mungkin sehingga bisa menghasilkan profit atau keuntungan yang setinggi-tingginya dengan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Itu adalah konsep dari efisiensi, ya gitu ya. Nah, di sini juga artinya negara kita Indonesia harus bisa mencoba memenangkan persaingan global itu dengan menerapkan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya, tapi tanpa mengorbankan kualitas dari produk itu, ya tentunya ya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi manajemen biaya adalah pertumbuhan industri jasa. Ya, semakin sini semakin banyak juga pertumbuhan industri jasa. Kemudian kemajuan teknologi informasi ini juga memang yang tidak bisa kita hindari. Ya, sekarang hampir semua perusahaan memanfaatkan yang namanya teknologi informasi. Ya, apalagi di dalam dunia akuntansi sekarang sudah hampir tidak ada, pencatatan secara manual. Ya, semua orang, semua perusahaan berlomba-lomba bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi informasi dalam pembuatan akuntansi. Ya, teknologi informasi memberikan pengaruh yang baik dalam pengaruh yang bagus di dalam menghasilkan informasi yang cepat untuk keputusan para manajer di dalam perusahaan. Kemudian juga kemajuan lingkungan manufaktur. Ya, nanti kita akan bahas ini di topik selanjutnya terkait dengan teori of constraint, kemudian just-in-time manufacturing, dan juga computer integrated manufacturing. Kemudian orientasi pada pelanggan. Ya, saat ini semua perusahaan punya orientasi yang sama bagaimana bisa melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga pengembangan target baru melalui tools target costing dan juga activity based management, dan juga total quality management. Ya, total quality management ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menciptakan sebuah produk ataupun jasa yang berkualitas tapi tetap memperhatikan biaya produksi yang dibuatnya. Ya, artinya dengan biaya produksi yang sedemikian rupa bisa menghasilkan barang atau produk yang berkualitas. Kemudian waktu sebagai elemen persaingan dan juga efisiensi. Nah, kita masuk sekarang ke dalam definisi akuntansi manajemen strategis, di mana akuntansi manajemen strategis merupakan bentuk akuntansi manajemen yang menekankan pada informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal, ya, serta informasi non keuangan dan informasi yang dihasilkan secara internal. Nah, di sini akuntansi manajemen strategis dapat dilihat sebagai upaya untuk mengintegrasikan
wawasan dari manajemen pemasaran dan akuntansi manajemen dalam kerangka manajemen strategis. Nah, strategi di sini adalah bagaimana organisasi atau perusahaan bisa menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu. Ya, strategis di sini artinya mendukung pencapaian strategi. Ya, ketika merumuskan strategi, analisis industri harus mempertimbangkan 5 kekuatan. Yang pertama adalah pesaing, ya, kemudian pendatang baru di pasar, produk yang sejenis, kemudian posisi tawar dari pelanggan dan juga posisi tawar dari pemasok. Ya, jadi ketika merumuskan strategi, perusahaan harus mempertimbangkan industri di mana dia beroperasi. Ini adalah 5 kekuatan dalam menganalisis atau merumuskan strategi. Ya. Nah, di sini perusahaan bisa bersaing dengan menggunakan salah satu dari 2 strategi generik. Ya. Jadi yang pertama bisa menggunakan strategi diferensiasi atau differentiation. Jadi di sini menciptakan produk yang berbeda dengan perusahaan yang lain, gitu ya. Harga produk biasanya mahal namun tidak dipersoalkan. Contohnya misalnya iPhone, ya seperti itu. Kemudian juga strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Ya. Jadi di sini bersaing menciptakan produk yang murah. Target konsumen adalah mengejar harga murah. Contohnya Xiaomi, ya seperti itu. Contohnya. Nah, kemudian potensi dan peran akuntansi manajemen strategis dalam menciptakan keunggulan bersaing, ya. Ini adalah merupakan gabungan prioritas strategi perusahaan dengan informasi akuntansi manajemen dan menggunakannya dalam mengendalikan aktivitas operasional, ya, dan dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Nah, di sini akuntansi manajemen strategis meliputi manajemen biaya, ya, yang di dalamnya ada berbagai alat bantu seperti life cycle, costing, value chain analysis, target costing, activity based management, quality costing, dan juga balance scorecard. Ya, jadi adalah tools-tools yang digunakan di dalam ilmu akuntansi manajemen strategis. Tadi ya, tujuannya adalah untuk mengendalikan aktivitas operasional dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Jadi salah satu perbedaannya antara akuntansi manajemen dengan akuntansi manajemen strategis adalah kalau akuntansi manajemen kita menghasilkan 2 keputusan, ya, ataupun bisa 3 keputusan. Satu keputusan jangka pendek, ya, kemudian keputusan jangka menengah, dan juga keputusan jangka panjang. Tetapi di dalam akuntansi manajemen strategis kita, ya, menghasilkan informasi-informasi yang sifatnya itu adalah keputusan untuk jangka panjang. Ya. Makanya di sini kita menggunakan tools-tools atau alat bantu ini. Ya. Nah, ini adalah isu-isu yang mempengaruhi akuntansi manajemen. Ya. Di antaranya sosial media dan big data, kemudian environmental management accounting, ya, akuntansi manajemen lingkungan, kemudian knowledge management and intellectual capital juga memegang atau mempengaruhi akuntansi manajemen karena lingkungan bisnis yang terus berubah pada saat ini, ya. Nah, yang pertama tadi kan sosial dan big data, ya. Jadi di sini keberadaan sosial media juga sudah mengubah pembebanan biaya dan cara memasarkan produk, ya. Makanya di sini big data juga mengubah premis dasar penyediaan informasi akuntansi. Sekarang penyimpanan sudah tidak lagi menggunakan arsip-arsip, ya, tetapi kita sudah menggunakan yang namanya apa? Cloud, ya, gitu ya. Cloud untuk menyimpan, mengakses dan berbagi informasi dengan biaya yang jauh lebih rendah untuk memudahkan, menghemat maupun fleksibilitas yang jauh lebih besar, gitu ya. Quality cost dan activity based costing adalah contoh tool yang relevan digunakan terkait dengan isu sosial media dan big data. Kemudian environmental management accounting. Nah, di sini juga perusahaan lingkungan sudah menjadi pemicu perusahaan dalam mengembangkan teknik akuntansi yang dapat membantu manajemen dalam mengelola lingkungan. Nah, di sini yang menjadi landasannya adalah pedoman bahwa setiap perusahaan harus melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan, ya, dan ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan juga mendorong evolusi proses produksi yang ramah lingkungan, mekanisme pengukuran yang lebih baik, dan penggunaan sumber energi yang terbarukan. Environmental Management Accounting merupakan tools akuntansi manajemen yang digunakan untuk membantu manajemen dalam mengelola yang bertujuan meningkatkan kinerja lingkungan sekaligus kinerja keuangan. Jadi artinya perusahaan itu bukan hanya punya kinerja keuangan yang bagus, tetapi juga perusahaan punya kinerja lingkungan yang bagus, ya, seperti itu. Ada yang masih ingat pada saat di Admin 1 itu kita pernah belajar terkait dengan decision making. Decision making ini contohnya misalnya adalah kita buy or membeli atau membuat sendiri, gitu ya. Kita jual atau kita proses lebih
lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh decision making ya, merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Oke, ya, baik. Itu dia materi yang bisa Bapak sampaikan pada siang hari ini ya. Sebelum Bapak tutup ya pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, baik, silakan Ika. Baik, perkenalkan nama saya Ika Kartika. Izin bertanya Bapak terkait tadi kan membahas mengenai akuntansi manajemen dan akuntansi manajemen strategisnya juga, di mana akuntansi manajemen itu merupakan proses memasuk informasi yang relevan kepada manajer dan karyawan untuk menentukan keputusan dan sebagainya. Sedangkan akuntansi manajemen strategisnya sendiri itu bentuk akuntansi manajemen yang menekankan pada informasi yang berkaitan dengan faktor eksternal perusahaan serta informasinya juga dihasilkan secara internal. Lalu perbedaan dari akuntansi manajemen dengan akuntansi manajemen strategisnya sendiri apa itu? Baik, nah ya pertanyaan yang bagus ya Rika ya. Jadi apa sih perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi manajemen strategis ya? Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di materi ya. Nah, akuntansi manajemen dan akuntansi manajemen strategis ini sama-sama merupakan ilmu akuntansi yang memiliki fungsi menghasilkan informasi, baik itu informasi untuk internal maupun informasi untuk eksternal. Perbedaan utamanya adalah terkait dengan masalah keputusan. Ya, jadi kalau akuntansi manajemen ini memiliki informasi untuk jangka pendek, ya, kemudian jangka menengah dan juga jangka panjang. Sedangkan kalau akuntansi manajemen strategis ini merupakan informasi yang kita gunakan untuk keputusan jangka panjang. Jadi kalau akuntansi manajemen strategis itu membahas atau informasi yang dikeluarkan, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen strategis itu sifatnya untuk jangka panjang. Itu ya, makanya di dalam ilmu akuntansi manajemen strategis kita menggunakan beberapa alat bantu ya, agar keputusan jangka panjangnya tepat. Karena keputusan jangka panjang itu kan keputusan yang sifatnya lama ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau di dalam akuntansi manajemen gitu ya, sama-sama menghasilkan keputusan jangka panjang juga, tetapi dia juga menghasilkan keputusan jangka pendek dan juga jangka menengah gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi di dalam akuntansi manajemen memang tools atau alat bantu yang digunakannya berbeda ya, gitu ya. Walaupun sama-sama ilmu ini digunakan untuk menghasilkan keputusan informasi ya, keputusan jangka panjang, cuman tools atau pendekatan yang kita pakai, tools yang mungkin yang lebih tepatnya tools yang kita pakai ini itu berbeda. Kalau akuntansi manajemen kita menggunakan tools ini ya, mulai dari life cycle costing seperti apa, value chain analysis, target costing, activity based management, quality costing, dan juga balance scorecard. Jadi artinya kalau kita lihat ya, sebetulnya tools-tools ini tuh lebih kepada melihat informasi, menghasilkan informasi perusahaan dengan menggunakan tools ini yang dilihat dari sisi eksternal perusahaan. Nah, jadi lebih kepada eksternal. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu menghasilkan informasi jangka panjang juga, tetapi yang datanya diambil untuk yang datanya atau toolsnya itu digunakan untuk keperluan internal perusahaan. Makanya contohnya di dalam akuntansi manajemen misalnya alat bantunya adalah penentuan CVP ya, cost volume profit gitu ya. Bagaimana analisis CVP ini bisa dipakai perusahaan untuk menentukan berapa profit yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, profitnya tentunya bisa untuk jangka panjang ya, seperti itu, tetapi dengan menggunakan tools dari internal perusahaan. Nah, nanti terakhir Bapak akan memberikan tugas ya kepada kalian. Silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Tugas 1 terkait dengan konsep akuntansi manajemen gaya dan akuntansi manajemen strategis ya. Baik, ada terakhir sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah cukup. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah akuntansi manajemen 2 yang saya upload. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah akuntansi manajemen 2 di program studi D4 akuntansi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.